lengser wengi sliramu tumake sirmo ojo tangi nggonmu guling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Husnul Khotimah. Saya asli orang Gresik. Lebih tepatnya saya berada tinggal sekarang di Sidoarjo. Saya mau berbagi cerita tentang masa kecil saya dulu, tepatnya di rumah masa kecil saya. Saya 5 bersaudara, saya anak terakhir, anak perempuan satu-satunya, anak bungsu. 4 saudara saya, kakak laki-laki semua, dan kebetulan saya memang satu-satunya anak perempuan saat itu. Dari kecil saya memang sudah dibiasakan, bahkan terbiasa kemana-mana bersama dengan ayah saya dan ibu saya. Berpergian kemana saja pun, saya dan ibu saya dan bapak saya. Saat bapak saya bekerja pun malam, kalau beliau kemanapun, beliau selalu mengajak saya. Lebih tepatnya terbiasa dengan keadaan saya ada selalu sama bapak saya. Di usia saya menginjak 5 tahun, lebih tepatnya 4 tahun lebih lah, sekitar mau 5 tahun saat saya masih TK kecil, ayah saya meninggal. Almarhum ayah saya meninggal kena serangan jantung. Kalau orang dulu bilangnya itu kena angin duduk. Jadi selesai pulang-pulaan, selesai sholat Jumat, beliau meninggal tepat selesai sholat asar. Semua keluarga terkejut saat mendengar berita meninggalnya almarhum ayah saya. Dan saat semua orang menangis atas kepergian ayah saya, tapi nggak tahu kenapa yang saya ingat sampai sekarang itu saat semua orang menangis, di benak saya saat waktu usia TK ya, saat usia 5 tahun itu, hanya kenapa mereka menangis, semua menangis. Dan saya ya cuman gimana, namanya anak kecil nggak ngerti apa-apa. Yang saya lihat cuma almarhum ayah saya masih ada di depan saya, di dekat saya, bahkan di samping saya selalu saat saya masih kecil. Waktu almarhum ayah saya dimakamkan pun saya tak merasa gitu kalau memang almarhum ayah saya itu sudah meninggal. Bahkan waktu saya kecil saya tetap melihat beliau selalu menemani saya kemana aja. Bahkan saat saya main ayunan, waktu itu almarhum ayah saya membelikan saya ayunan yang ditaruh di dalam rumah, tepatnya di lantai 2 rumah saya. Dan beliau pun menemani saya setiap saya bermain, setiap saya kemanapun. Dan pada akhirnya suatu saat saya panas, badan saya sakit. Dibawalah saya ke dokter dengan ibu saya. Di dokter pun saya tidak bisa disembuhkan. Kemudian saya dibawa ke kiai, ke orang pandai lah, orang pintar lah sama keluarga saya. Dan gak 1-2 orang pun bilang, ini cerita dari ibu saya, cerita masa kecil saya. Gak 1-2 orang pun bilang kalau memang gak tahu apa yang mengikuti saya, ya seperti kayak, bukan ya, kalau ruh kan, ruh atau arwah kan pasti kembali ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi gak tahu ini khodam atau apanya almarhum ayah saya yang selalu ngikutin saya. Itu cerita dari ibu saya, dari orang pandai, orang pintar, dan kiai-kiai atau ustadz-ustadz yang dimintain tolong buat nyembuhin saya. Jadi waktu saya sakit panas, saya nggak bisa disembuhin, dan badan saya selalu panas, saya selalu menangis setiap malam. Di atas jam 12 saya selalu menangis. Dan akhirnya memang waktu saya ingat nih, masih dalam ingatan saya, memang waktu saya kecil itu banyak banget gitu, seperti jimat-jimat yang ditempel dijadikan gelang, bambu-bambu, gelang bambu, terus kain putih dijahit pakai benang warna hitam, ditaruh dijadikan kalung, dikasih benang hitam, benang bambu, seperti itu banyak sekali. Memang menempel di dalam tubuh saya, sampai dibelikan dari Mekah, dari adik almarhum bapak saya tuh gandul emas yang tulisannya Allah lah, seperti itu apapun. Dan dengar dan kata
kata-kata dari semua keluarga dan juga dari almarhum ibu saya, sekarang sudah meninggal, tepatnya sudah 2 tahun yang lalu, kalau saya memang dari kecil memang rawan atau mudah melihat dan mudah diikuti. Seperti itulah. Ya, lebih tepatnya seperti wangi. Kalau orang Jawa bilang tuh wangi, harum. Jadi siapapun makhluk halus suka terhadap saya. Nggak tahu itu definisi dan kata-kata ibu saya ya, waktu bercerita kepada saya. Juga bukan ibu saya aja sih, bibi semuanya yang pernah merawat dan mengasuh saya. Ya, kemudian pada suatu hari, ini kejadian yang gak akan pernah aku lupakan. Memang banyak sekali kejadian waktu masa kecil saya, cuman yang paling membekas itu. Suatu saat saya disuruh oleh ibu saya buat beli es batu di rumah tetangga saya. Rumahnya lumayan jauh, beberapa rumah dari rumah saya, lebih dari 10 dari rumah saya. Rumahnya di daerah rumah masa kecil saya, memang rumah orang tersebut yang berjualan es batu ini terkenal paling kaya. Dulu memang rumah di daerah rumah masa kecil saya memang semuanya rata-rata belum bertingkat, tidak seperti sekarang. Dan rumah beliau yang bertingkat dan memang beliau berjualan es batu. Saya samarkan saja namanya Bu Misteri. Saya panggil Bu Misteri aja. Memang rumahnya di depan rumah Pak RW. Rumahnya di depan lapangan yang biasa buat kita mainan dan biasa dibuat acara-acara, misalnya 17-an, rapat RT, RW, apa aja. Dan mungkin sekarang sudah menjadi rumah. Bukan mungkin ya, memang sudah jadi rumah yang saya tahu. Kemudian saya belilah es batu disuruh oleh ibu saya. Belum malam-malam sekali, masih sekitar habis isya, jam 8 apa setengah 8. Waktu itu usia saya sekitar kelas 1 SD, kalau nggak kelas 2. Pokoknya saya masih kecil saat itu, pokoknya SD. Kalau nggak kelas 1, 2, antara 3, seperti itu. Saya dibawakan oleh ibu saya dulu uang 100 rupiah, tapi masih berbentuk kertas, warna orange kemerah-merahan ke pink. Kalau yang kelahiran sama seperti saya tahun 88 pasti tahu, atau tahun 80-an atau 90-an pasti tahu. Uang 100 perak, 100 perak sekarang kan koin ya, dulu itu masih kertas. 500 masih kertas, 100 masih kertas. Akhirnya saya beli. Kalau di Surabaya itu bahasa Jawanya tumbas ya, tumbas gitu. Waktu saya masih kecil, Bu, tumbas gitu. Artinya bahasa Indonesianya, Bu, saya beli, Bu, beli gitu. Bu, saya beli es batu. Nggak lama, nggak sampai 1 menit orangnya datang. Oh iya, tunggu ya, sebentar, saya ambilkan. Oke, saya ambilkan. Beliau orang yang berjualan, yang memiliki rumah besar bertingkat ini, masuk dengan es batu. Lama 5 menit, namanya anak-anak, kalau nunggu lama itu pasti iseng dan pasti seperti kayak jenuh gitu kan, namanya anak kecil. Saya di benak saya memang jenuh lah. Saya diam, tapi kok ada suara ting 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 ting. Saya toleh ke kanan, saya toleh ke kiri, itu memang tidak ada apa-apa. Dan kebetulan rumah beliau banyak sekali tanamannya dan terlihat sangat menyeramkan, bisa dibilang sangat mistis. Dan rumahnya memang orangnya juga jarang keluar memang. Dan gak tahu kenapa saya mundur sampailah saya di tengah-tengah lapangan mencari sumber suara tersebut. Padahal saya tidak membawa uang koin, saya membawa uang kertas. Asal muasal suara itu dari mana? Suara seperti uang koin yang dipukulkan ke pagar, ting 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 ting, seperti itu. Saya mundur pelan. Akhirnya saya melihat ke atas rumah orang yang berjualan tersebut. Saya merinding. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kemudian saya noleh ke atas.
Astagfirullahaladzim, ini benar-benar kejadian nyata yang saya alami dan sampai sekarang teringat dalam benak pikiran dan hidup saya sampai sekarang. Saya berusia 31 tahun. Saya melihat ke atas dan apa yang terjadi, yang saya lihat di sebelah kanan pagar atas rumah orang yang berjualan es batu tersebut, ada sesosok perempuan memakai baju putih, rambutnya panjang, dan juga matanya hitam. Panjang sekali, mukanya pucat, dan matanya mendelik ke arah saya. Melotot ke arah saya, melihat saya. Saya terdiam. Pandangan saya mengalih ke pagar atas sebelah kiri saya. Ada wanita berbaju merah, berjubah merah, berambut panjang, dan dia tertawa melihat saya, dan tawanya itu menyeramkan sekali. Matanya pun merah, mukanya berdarah-darah. Astagfirullahaladzim. Saya nggak bisa berkata apa-apa. Saya cuma melihat sosok dua wanita tersebut di lantai 2, orang yang berjualan es batu. Saya tercengang, saya melongo seperti saya kehabisan kata-kata, terhipnotis, dan saat itu memang keadaan kampung rumah saya sangat sepi. Biasanya banyak anak mainan di lapangan itu, tapi nggak tahu kenapa pas hari itu saya sepi dan tidak ada orang, padahal belum terlalu malam. Sampai akhirnya si tukang yang punya rumah ini keluar. Si tukang yang jualan es ini, ibu-ibu yang punya rumah ini keluar. Bu Misteri ini keluar. Habis itu, Dok, manggil seperti itu. Kalau di Jawa itu bahasa Jawanya tuh Dok. Kalau bahasa Indonesia itu kayak seperti anak perempuan. Dok, ini loh esnya. Terus saya seperti hilang dari kebengongan saya ini, seperti ada yang menyadarkan saya. Gak tahu kalau lebih lama lagi akan jadi seperti apa saya. Di depan saya melihat, saya melongo, dangak istilahnya, menengok ke atas dengan pandangan mata seperti itu. Saya melihat sosok misterius itu, wanita yang bisa disebut, ya situlah, bisa disebut kuntilanak. Dan yang anehnya, dia berbaju merah, berambut panjang, sangat menyeramkan. Yang satunya berbaju putih dan sangat marah kepada saya, melotot. Dan yang berbaju merah tersenyum pun sangat menyeramkan kepada saya. Dan akhirnya saya tersadarkan oleh yang berjualan tadi, rumahnya saya. Saya kasihkan uangnya, saya terima es batunya, saya lari sekencing-kencingnya pulang. Sesampai dari rumah, saya bercerita kepada ibu saya. Tak lama kemudian, keesokan harinya, badan saya panas, sekujur tubuh saya panas. Dan kemudian ibu saya kembali memijatkan saya dan membawa saya ke Pak Yai atau Pak Ustadz, kepada orang tua. Dan memang rawan sekali katanya, kalau saya ini memang tidak bisa untuk dibiarkan hal-hal seperti ini. Sudah berkali-kali juga banyak yang menutup, dan semenjak kejadian itu ibu saya nggak pernah lagi menyuruh saya untuk beli es batu di tempat atau di rumah tersebut. Dan hasil setiap saya melewati rumah itu, saya tidak pernah bisa menoleh dan tidak pernah akan mau menoleh ke atas rumah penjual es tersebut. Padahal saya juga memang setiap hari bermainnya di depan rumah orang itu. Memang lapangan satu-satunya di rumah saya. Dan itu lewatan rumah paman saya. Jadi saya memang mau tak mau harus lewat rumah situ. Cuman saya tidak berani menoleh ke atas. Dan kenapa saya bisa bercerita seperti ini? Kemarin saya habis dari rumah sakit, dan saya melewati rumah itu saat saya mau pencet ke tukang pencet yang di
di lokasi rumahnya, di tepat di depan rumah tersebut. Dan saat saya berjalan, saya melihat bumi sudah menjadi hijau, tidak berpohon dan juga basah. Dan saya tetap tidak berani menoleh ke atas sampai saya teringat kejadian masa kecil saya yang sangat tidak bisa dan sangat tidak pernah saya lupa. Bertemu dengan dua sosok misterius wanita berbaju merah dan berbaju putih tersebut. Itulah cerita saya. Masih banyak sekali sebenarnya kejadian yang pernah saya alami di waktu saya kecil. Di lain waktu bakalan saya cerita lagi. Sekarang saya sudah berusia 31 tahun. Kejadiannya sangat lama sekali dan masih membekas di dalam diri saya. Saya sudah mempunyai putra dan putri ketika seorang anak sekarang. Alhamdulillah. Dan sampai sekarang pun saya masih suka merinding. Kalau misalnya saya masih di kantor dan masih banyak hal-hal misteri lainnya. Entah itu saya di toilet, saat saya lembur, atau saat saya lagi fokus mengerjakan laporan-laporan pekerjaan saya. Tapi saya tetap di dalam hati saya selalu bilang seperti ini. Mungkin karena terbiasa dari kecil saya dengan hal-hal seperti itu, dengan hal-hal gaib dan misteri seperti itu, jadi saya selalu berbicara dalam hati saya saat gangguan itu mulai datang kepada saya. Dalam hati saya, dan saya selalu, saya percaya kalian ada, saya percaya makhluk halus yang berdampingan dengan hidup manusia itu ada. Saya percaya dunia kalian ada. Tapi saya mohon, saya tidak mengganggu kalian. Jadi saya minta tolong kalian jangan mengganggu saya. Itu yang selalu saya bilang dalam hati, ataupun saya kemanapun berpergian, ataupun saya melewati jalan-jalan manapun yang sekiranya saya langsung merinding kalau saya sering mengalami hal seperti itu. Dan alhamdulillah jangan sampai terjadi hal-hal di masa kecil saya yang sangat menyeramkan. Banyak sekali kejadian yang akan saya ceritakan selanjutnya. Saat ini saya ceritakan masalah yang sangat membekas ini, yang sampai sekarang pun tidak bisa dilupakan. Jadi nasihat aja untuk kalian semuanya, dimanapun kalian berada, makhluk gaib itu pasti ada. Kita harus permisi, kita nggak boleh mengganggu, kita nggak boleh menyombongkan diri kita dengan lebih kuat manusia, lebih besar daya dan upaya manusia. Jangan seperti itu. Kita hidup berdampingan, kita sama-sama makhluk Allah. Jadi saran saya, tetap kita harus permisi dan tetap kita harus sopan. Bukan berarti kita takut, tapi kita menghargai. Dan kita tetap harus minta tolong, kita jangan pernah mengganggu makhluk halus atau makhluk di luar sana, atau mungkin di dekat di samping kita yang banyak. Yang penting istilahnya, tolong jangan ganggu kita karena kita nggak akan kali. Udah simple seperti itu. Itu sih saran saya aja. Dan untuk bagi yang bisa melihat, jangan juga terlalu takabur. Untuk yang belum bisa melihat, jangan terlalu tidak percaya, karena memang itu ada dan sekian dulu cerita dari saya. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf, dan saya akan berbagi cerita untuk cerita-cerita saya selanjutnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.